Halo anak-anak semua, salam jumpa kembali bersama Pak Thomas di sini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke contoh yang pertama. Oke, mari kita cermati untuk contoh yang pertama ini. Seorang penyelam itu mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Berapa meter posisi penyelam sekarang? Oke. Untuk membayangkannya, kita pakai bantuan gambar. Di sini kita gambar ini permukaan laut misalkan ya. Ini laut. Kemudian dia berada pada 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti ini ke bawah sejauh 3 meter. 1, 2, 3. Nah, ini berapa di sini? Ini adalah negatif. Kan ke bawah itu negatif. Negatif 3, ini negatif 2. Ini negatif 1. Wah, mohon maaf nih, pakai mouse ini jadi tulisannya nggak begitu jelas. Oke, berarti posisinya ada di sini ya. Oke. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti dia akan ke bawah lagi sejauh 4 meter. 1. Bentar, gambar ke bawah. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya berapa meter posisi penyelam sekarang? Berarti tinggal dihitung. Ini kan negatif 3, ini negatif 4, yang ini negatif 5, ini negatif 6, ya negatif 7. Seperti itu kurang lebih kalau digambar. Coba kita lihat di sini. Penyelesaiannya seperti berikut. Kita ketahui posisi awal 3 meter di bawah permukaan laut. Mengapa itu negatif? Karena itu di bawah permukaan laut. Menyelam lagi sejauh 4 meter. Menyelam lagi kan berarti semakin dalam, berarti juga negatif. Ditanyakan posisi akhir dari penyelam. Jadi kalau kalimat matematikanya, posisi akhir penyelam tinggal kita jumlahkan negatif 3 tadi ditambah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 7. Sama kan dengan yang kita gambar tadi. Jangan lupa untuk menambahkan kalimat jadinya. Jadi posisi akhir penyelam 7 meter di bawah permukaan air laut. Seperti itu untuk contoh model yang pertama, model soal yang pertama. Kita ke model yang kedua. Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu. Mungkin karena terlalu panas ya. Kemudian dimasukkan es batu sehingga suhu air itu turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik kembali 5 derajat Celcius. Berapa derajat suhu air di dalam gelas sekarang? Bagaimana penyelesaiannya? Kita runtut, kita tulis apa yang telah diketahui di atas. Yang pertama, suhu awal diketahui di sini. Suhu awal tadi 18 derajat Celcius. Yang ditanyakan tadi kan suhu akhir. Suhu air setelah es batu dimasukkan tadi turun 10 derajat Celcius. Ingat, turun berarti negatif 10 derajat Celcius. Kemudian suhu saat es mencair, karena esnya sudah mencair, lama-kelamaan naik kembali. Naik berarti positif gitu, 5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu akhir. Oke, sudah jelas di sini, maka kita buat kalimat matematika penyelesaiannya. Suhu akhir itu tinggal
menambahkan dari suhu awal tadi 18, oh maaf, dikurangi dulu karena tadi turun ya, turun suhu air dimasuki es maka turun 10, maka 18 derajat tadi kurangi 10. Kemudian tadi naik karena es batunya sudah mencair, berarti ditambah 5. Tinggal nanti hasilnya berapa? 18 kurangi 10 itu 8, ditambahkan 5, maka hasilnya adalah 13. Jangan lupa karena ini soal cerita, maka gunakan kalimat jadi. Jadi suhu air pada gelas sekarang 13 derajat Celcius. Kita ke contoh yang ketiga. Ini modelnya biasanya ada sebuah lomba atau skor dan sebagainya. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin 3 jika menjawabnya benar. Kalau menjawabnya salah nanti poinnya negatif 1. Pada babak pertama tim merah mendapatkan nilai 15. Di babak kedua tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soalnya salah. Berapa nilai tim merah pada akhir babak kedua? Oke, kita selesaikan. Kita lihat apa yang kita ketahui. Tadi benar plus 3 ya, atau tambah 3. Salah itu kurangi 1 atau min 1. Skor babak pertama tadi 15. Maka untuk mengetahui skor akhir kita harus cari skor babak kedua. Kita lihat di babak kedua. Kita lihat di sini di babak kedua dapat menjawab benar 4 soal ya. Kemudian 2 soalnya salah. Nah, maka kita lanjutkan di sini. Babak kedua menjawab benar 4. Berarti 4 kalikan 3 karena ketika benar itu 3. Salah 2. Berarti 2 kalikan negatif 1. Tinggal kita hitung bersama. Skor awal tadi 15 ditambah 4 kali 3 tadi, karena benarnya 4 bisa menjawab benar itu 4, kalikan 3 karena setiap benar itu poinnya 3. Ditambahkan salahnya ini. Salah, setiap salah negatif 1. Ada 2 salah, berarti 2 kali negatif 1. 15 tetap di sini. Ingat yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. 15 tambah 12, ini hasil dari ini ya. Tambah 12, ini hasilnya di sini. Ditambah negatif 2. 15 tambah 12 dikurangi 2. 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Ingat kalimat jadinya. Jadi nilai akhir tim merah pada babak kedua adalah 25. Kita ke contoh yang keempat. Rata-rata temperatur udara atau suhu di kutub utara pada bulan Januari itu negatif 40 derajat Celcius. Wah, dingin sekali di sana. Bulan Juli naik menjadi negatif 10 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa besar kenaikan suhu di kutub utara dari bulan Januari ke bulan Juli? Ya. Diketahui suhu awal negatif 40 derajat, suhu akhirnya tadi kan negatif 10 gitu. Maaf, sebentar. Negatif 10. Ditanyakan kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu suhu awal dikurangi suhu akhir. Suhu awal tadi negatif 40, kita kurangkan dengan suhu akhir. Suhu akhir tadi negatif 10.
Karena negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi positif. Negatif 40 ditambah 10, tapi hasilnya negatif 30. Tapi ingat, yang ditanyakan tadi adalah besar kenaikan suhu, maka tidak perlu menggunakan negatif ya, bukan negatif. Hasilnya ditulisnya tetap positif 30. Jadi kenaikan suhu di kutub utara dari bulan Januari ke bulan Juli yaitu 30 derajat Celcius. Ingat ya, sekali lagi ya, kalau pertanyaannya itu kenaikan suhu, jawabannya ya berapa derajat, nggak pakai negatif. Yang nomor 5, Pak Haris menuangkan air yang bersuhu 90 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu beliau memasukkan es batu ke dalam gelas menjadi 57 derajat Celcius. Wah, turun ini. Saat es sudah mencair, naiknya sebesar 7 derajat Celcius. Pertanyaannya, selisih suhu antara suhu awal dan suhu akhir. Diketahui suhu awal tadi 90 derajat Celcius. Kemudian suhu turun menjadi 57 derajat Celcius. Kemudian ketika dimasukkan es batu tadi, kemudian es batunya mencair, maka naik lagi. Kenaikannya sebesar 7 derajat Celcius. Ditanyakan selisih suhu awal dan suhu akhir. Suhu awal kita sudah tahu, suhu awalnya 90 derajat Celcius. Maka kita cari suhu akhir. Suhu akhir tinggal kita jumlahkan ya kan. Tadi kan diketahui bahwa suhunya tadi 57 derajat Celcius setelah diberi es batu gitu. 57. Kemudian es batunya mencair, naik 7, berarti 57 itu ditambah 7 karena naik sama dengan 64. Ketemulah suhu akhirnya berarti 60 derajat Celcius. Maka selisihnya tinggal kita kurangkan. Suhu awal kurangi suhu akhir. 90 dikurangi 90 dikurangi 64. 90 dari ini tadi, 64 dari hasil penjumlahan ini tadi. Dan hasilnya adalah 26. Jangan lupa kalimat jadinya. Jadi selisih suhu awal dan suhu akhir pada gelas sebesar 26 derajat Celcius. Begitu anak-anak untuk penjelasan bagaimana menyelesaikan 5 contoh model soal cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.